أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم وعلى ذلك من الشاهدين. Bapak Ibu jamaah aslinya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang menuntut ilmu maka Allah akan memudahkan jalannya menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Jakarta hari ini sangat macet luar biasa, Pak. Ya, baru dari Meruya itu nggak bisa langsung lewat Gatot Subroto, nggak bisa, mesti melewati Ancol, Pluit, baru sampai kemarin. Alhamdulillah ya, itu satu keasikan sendiri buat saya. Mudah-mudahan semakin lebih panjang jaraknya, semakin banyak pahalanya. Ya, tapi itu hal yang biasa buat saya macam-macam begitu. Ya, baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan bahas tentang alam barzah. Tentu perspektif Al-Quran dan hadis, ya kan? Kalau bicara alam barzah, Pak, tentu perspektifnya harus Al-Quran dan hadis. Karena orang yang pergi ke alam barzah nggak ada yang balik lagi, kan? Nggak ada yang kasih informasi sama kita. Oh begini, nggak ada, ya kan? Atau ada orang yang mau pergi ke alam barzah, kita pinjemin handphone, gitu kan? Nanti saya sono. Tolong WA ya, cerita tolong fotoin deh, terus selfie gimana gitu. Nah, sulit juga. Itulah kenapa ada ayat bunyinya yas'alunaka 'anir ruh. Itu ayat itu ada orang-orang jahiliyah, termasuk sahabat-sahabat Nabi bertanya tentang ruh, tentang alam arwah, tentang alam barzah. Rasulullah nggak bisa jawab. Kata Rasulullah yas'alunaka 'anir ruh. Aku tidak punya pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan ruh. Berkali-kali Rasul tanya. Akhirnya sebagai jawabannya Allah turunkan beberapa ayat yang menggambarkan tentang alam ruh. Maka beruntunglah kita umat Nabi Muhammad yang berada di akhir zaman ini, Pak. Kita dapat informasi dari Al-Quran. Kita bicara apa sih alam barzah itu? Ayat kullu nafsin dzaiqatul maut, Al-Imran 185. Kita semua bakal mati, Pak. Enggak ada yang selamanya di sini. Ya kan? Yang sakit mati, yang sehat mati juga. Ya kan? Kita ini kan kalau dengar pengumuman di masjid di dekat rumah kita itu kan, baru dengar salamnya aja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kan? Begitu kan? Belum tentu, Pak. Belum tentu itu. Bisa jadi Pak RT mau ngajak kerja bakti. Nah, ya kan? Assalamualaikum, pagi-pagi lagi, Pak. Ada yang meninggal nih kayaknya. Kalau tempat saya begitu, nggak tahu Pak Ibu sekalian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita semua bakal mati, Pak. Belum lama Profesor Dr. Hajjat Manisahab, ya kan? Tidak sakit, tidak ada pertanda apa-apa, dia pergi, ya kan? Ada yang udah sakit, Pak, bertahun-tahun sakit, bolak-balik ke rumah sakit. Tapi sekarang alhamdulillah dia masih bertahan dengan penyakitnya, Pak. Saya belum lama ngobrol sama orang, usia berapa, Pak? 87, Pak Ustaz. 87. Penyakit udah banyak saya. Jantung pernah dibebas 2 kali, diabetes pernah dirawat, ginjal saya memang lagi cuci darah terus. Oh, ini dalam 7, Pak, Allah belum waktunya, ya sudah, dia nikmati itu penyakit, ya kan? Ada yang seperti itu. Ada yang mau wafat di usia muda. Nah, itu kita nggak tahu, Pak. Namanya juga kematian ya, Pak Imron ya. Mati itu kan nggak tahu. Siapa tahu Pak Imron duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan Pak Imron duluan. Nggak tahu kita. Ini kayak Pak Imron, dari kayak nggak tahu kita. Allah kali nggak tahu gitu ya. Allah ini umur namanya dulu maksudnya. Ikatul mau. Oke. Terus, Pak, sekarang ini kan menjamur, Pak. Menjamur tempat-tempat pemakaman yang nyaman, Pak, dan mahal. Contohnya ini, ya. Ini Stadion Hill di Kerawang, ya kan. Sekarang lagi bangun lagi, Pak. Namanya Santosa di Serpong, ya kan. Di Cikarang ada 2 tempat yang mahal seperti ini, yang konon kabarnya 1 meter ada yang 300 juta, paling murah katanya per meter 3
bagus katanya ya, saya juga belum pernah ke sana. Mungkin kalau di sini malaikatnya baik-baik kali Pak ya, malaikatnya sopan gitu kali ya, nanyanya juga sopan ya kan. Assalamualaikum. Ini kali ya, mungkin Pak, ini mau mahal gitu ya. Padahal Rasulullah tidak ada pengaruhnya apa-apa yang ada di atas ini kepada almarhum dan almarhumah selain amal perbuatan. Jadi percayalah Pak, kita walaupun dimakamkan di manapun, ya kan? Insya Allah kalau kita amalnya baik, tempatnya akan baik. Meskipun tempatnya mewah seperti ini, tapi kalau amal kita di dalam dunia ini tidak baik, ya kita akan ketemu dengan situasi yang tidak seindah yang dibayangkan. Baik. Pesan Rasulullah SAW, bahkan Rasul kita kenapa? Kalau bisa jangan dimakan seperti tadi Pak. Ya, kenapa? Karena Rasulullah SAW An-Jabir kalau Rasulullah SAW An-Yuzdas Sasalul Qabr, janganlah kamu buat kubur-kubur itu wa an-yaqadu alaihi wa ayyubna alaihi. Jangan kamu buat tembok itu nggak boleh Pak. Apalagi mau dibuat makam yang semewah ini. Waduh, ini ya padahal hadis tadi sudah jelas. Kita membuat tembok aja nggak boleh. Ini hadis Muslim 970. Bahkan di Saudi itu Pak, di Malang atau di Baki, itu cuma batu aja gitu. Batu pun ada namanya Pak. Satu ketika saya mau ziarah makam salah satu orang tuanya, pemilik tambang batu bara di Kalimantan. Bingung nyarinya, emang ada namanya. Terpaksa kita berziarah cuma di depan saja, baca Fatihah seperti itu, ya kan? Nggak ada namanya. Oke, kita masuk ke dalam sesi yang sangat penting, penyesalan saat sakaratul maut dan hisab pertama. Jadi orang begitu sampai ke alam barzah, itu ada penyesalan Pak. Saat sakaratul maut itu digambarkan oleh Allah dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Fayaqulu rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas sholihin. Penyesalan pertama orang mau meninggal itu Pak, satu Pak, ya Allah, aku masih punya uang walaupun sedikit. Jadi nggak semua yang menyesal begini orang kaya tidak Pak, orang tidak mampu pun yang menyesal. Ya Allah, aku masih punya uang sedikit, itu di dompet masih ada uang, misalnya 100.000. Aku ingin mengambil uang itu dan aku ingin menginfakkan. Kata Allah nggak bisa. Kenapa? Karena Pak, Allah, amal pertama yang kita nikmati itu infak. Bagaimana tidak Pak? Begitu manusia dikubur Pak, ditinggal, 7 langkah ditinggal, itu mulai terasa gelap. Dan kalau kita merasa gelap, kita butuh penerangan. Ya, gitu kan? Yang infaknya 1 juta, itu dapat lampu Pak, 25 watt lampunya. Terang gitu, oh alhamdulillah ya Allah untungnya, ya kan? Itu masih 1 juta. Ya Allah, kayak pula Rabbi laula akhartani, saya hidup lagi sebentar, saya punya uang 2 juta, saya mau infakkan. Ini rasanya di sini kalau ada AC enak. Karena waktu itu suasananya sangat panas. Kata Allah nggak bisa. Itu yang infak 1 juta Pak. Yang infaknya 100.000 cuma, dia dapat juga Pak, lampu 5 watt. Nah, terang juga Pak. Tapi dia masih punya uang. Dia ya Allah, hidup lagi saya mau beramal. Ya kesian yang cuma 10.000 Pak. Ini tidak. Ini Pak. Ini Pak gimana tuh? Orang yang angin lagi gitu kan, repot. Nah itu maknanya dari wa'anfiqu bima razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Itu maknanya bahwa orang yang pertama kali dibangunkan teriakannya cuma satu. Kalau Munafiqun ayat 10, saya ingin berinfak lagi, beramal lagi. Karena yang dirasakan pertama kali adalah amal. Oke, nah lalu dia mulai dihisab. Ya, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumil qiyamah. Sesungguhnya sebelum kiamat orang-orang itu di alam barzah itu dihisab, dan yang pertama kali dihisab adalah sholatnya. Pertama kali Pak. Dia udah haji berkali-kali entar, dia udah umroh berkali-kali nanti, dia pernah berjihad entar. Lihat dulu nih sholatnya benar apa enggak? Ya, kalau sholat zuhurnya jam 2:30, kata malaikat yang begini ini garapan gua nih, gitu kan?
Yang sholat asarnya nanti jam 5:30, gitu. Itu bagaimana yang tidak melaksanakan sholat. Jelas sholat menjadi hisab yang pertama yang diperhitungkan. Ya. Oke, paling tidak bagaimana juga Allah SWT kalau bisa dalam satu hari itu 40 rakaat, 17 rakaat sholat wajib, 12 rakaat sholat sunnah rawatib, 11 rakaat sholat wajib, sholat sunnah tahajud. Minimal itu 40 kalau bisa, ya kan? Kalau bisa, ya. Nah, kita masuk dalam maknanya sekarang. Apa sih alat barzah itu? Barzah itu adalah alat kubur, Pak. Ya. Barzah itu kubur, alat kubur artinya. Jadi kita ini dari alam dunia hijrah ke alam kubur. Mau tidak mau, kita pasti hijrah, Pak. Jangan terlalu alergi sama kata-kata hijrah itu. Ada orang yang alergi sama kata hijrah. Yang alergi kita akan hijrah, Pak. Hijrah itu pilihan. Mau hijrah apa mau dihijrahkan itu, Pak. Nah, ya kan berwaktu tuh ya. Kata Rasulullah, ya kalau mayit serasa orang yang meninggal dunia itu yang angkat cuma 3, Pak. Yang angkat 3. Yang pertama, ahluhu, ya kan? Yang kedua, wa maluhu. Yang ketiga, wa amaluhu. Maluhu itu, ahluhu itu artinya keluarganya, Pak. Ini kalau kita meninggal ini keluarga antar semua, Pak. Iya kan? Antar semua keluarga. Semua kita antar anak cucu semua antar. Iya kan? Terus wa maluhu, apa tuh mal? Harta. Kita punya mercy, antar, Pak. Orang juragan ojek yang antar semua ojeknya. Ya kan? Oh, antar semua, Pak. Cuma sampai pintu makam. Yang ketiga ini Pak yang antar kita, Pak. Wa amal ini, Pak. Dia langsung antar kita sampai bawah, Pak. Sampai ke sana wa amal. Jadi ingat, Pak ya. Sebanyak apapun harta kita nggak akan membuat kita bahagia kalau diinfakkan. Ya. Oke. Sekarang pertanyaannya yang sering jadi pertanyaan, ya kan? Kita nggak pernah dapat informasi tentang itu. Apa sih yang dikerjakan sama orang-orang di alam barzah itu lagi ngapain mereka? Itu kan pertanyaannya kan? Lagi ngapain mereka? Nah, kita bahas sekarang. Yang pertama, diperlihatkan amal-amalnya, Pak. Itu pertama kali masuk ke alam barzah, itu diperlihatkan amal-amal kita. Wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Diperlihatkan, Pak. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebiji zarah atau itu diperlihatkan, Pak. Waduh, kemarin katanya saya punya uang di kampus 1 juta, saya impor cuma 2.000. Waduh, nyesel ya, Pak. Udah nyesel, Pak. Iya kan? Kalau Jumat itu ada kontak lewat, ya kan? Bahkan ada di antara kita yang kalau kontak lewat di program tidur, Pak. Program tidur gini, program tidur terus lewat kontak dia lewatin. Nah, alhamdulillah. Ya kan? Itu di program tidur ada, Pak. Padahal yang namanya infak itu, Pak, harus diniatkan dari rumah, Pak. Ya, misalnya setiap subuh diniatkan, setiap Jumat diniatkan. Ya, jangan sampai menyesal itu. Karena yang pertama kali diperlihatkan adalah amal-amal kita, diperlihatkan amal-amal kita. Aduh, kemarin saya melihat orang mau nyebrang, orang mau seberang, karena kita semua diperlihatkan videonya, Pak. Di videonya. Waduh, jadi semua orang jaga, kenapa nggak tolong ya? Nyesel tuh, Pak. Ini ada tua, maksudnya ada banyak, Pak. Bukan tolong mau dinikahin, bukan. Maksudnya tolong ditolong gitu ya. Jadi jangan berpikiran lama aja kita ya. Nah, jadi pikiran kita kunci kurus mandi papannya dari muda, model kurus bukan gampang karena mikir sejak muda. Nah, karena begitu tuh ya kan. Padahal dia ada itu bukan mau ngapain, mau nolong Pak anaknya Pak. Begitu kita mau meninggal, kita nyesel, aduh kenapa kali tolong tuh anaknya kelaparan. Begitu, Pak. Jadi diperlihatkan oleh Allah SWT. Pokoknya penuh penyesalan. Ya, penuh penyesalan. Nanti tidak dilakukan pada lagi. Nah, yang kedua diperlihatkan surga dan
an-nar ya'raduna 'alaiha wudu wa 'isyan wa yawman taqum as-sa'ah. Diperlihatkan surga, neraka diperlihatkan. Ya Allah, indah benar. Itu surga indah benar, neraka kayak begitu. Kita kan udah diperlihatkan amal-amal tuh Pak. Amal kebaikan kita diperlihatkan, prosentasenya di belakang tuh Pak, 75%. Kalau udah 75% tuh Pak. Amal buruk kita, Allah lebih banyak lagi 125%. Gimana itu? Wah, saya berapa? Diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diperlihatkan. Nah, begitu amal buruknya cuma 25%, alhamdulillah, mampir sebentar neraka. Mampir. Ayat ini berkata seperti Fir'aun yang tidak pernah punya kebaikan sama sekali. Kebaikan Fir'aun cuma satu Pak. Dia pernah ngurusin Nabi Musa. Itu jadi debat-debat Pak. Fir'aun masuk surga, masuk neraka. Ada ulama yang berpendapat dia masuk surga. Kenapa? Dia pernah berbuat baik kepada Nabi Musa. Dia menyelamatkan Nabi Musa. Sebagian besar ulama mengatakan dia neraka. Buktinya Al-Ghafir ayat 14. Oke. Nomor 3. Nah, ini mudah-mudahan kita di kelompok yang ini Pak. Orang-orang yang beriman itu disuruh tidur. Itu dari tidur. Ngapain mereka? Tidur nunggu kiamat. Entar mau kiamat kebangunan dulu. Wah, mudah-mudahan seperti itu ya, amin ya. Amin. Mudah-mudahan seperti itu. Tidur. Nanti kalau mau kiamat saya bangunin, tenang aja. Dulu pesan malam deh. Pesan malam ya. Itu Pak, mudah-mudahan kita ini seperti ini. Tidurlah seperti tidurnya pengantin baru yang tidak ada yang berani membangunkannya kecuali keluarga yang pernah dicintai sampai Allah membangkitkannya dari tempat tidurnya nanti mau kiamat. Mudah-mudahan kita termasuk yang itu. Tidur ya kan. Nungguin kiamat. Nah, sementara orang-orang yang lalai Pak, ya wailana mab'asana min marqadina. Celakalah siapa yang membangkitkan kami. Jadi orang-orang yang lalai itu Pak, itu nggak tidur, tapi segera disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini gambaran olahraga. Nah, ada satu hal yang seringkali ditanyakan kepada saya dan kepada semua ustaz Pak. Kira-kira orang di alam barzah itu kondisi seperti apa? Ya, dalam surat An-Nisa ayat 69, orang-orang di alam barzah itu Pak, orang yang beriman, mereka saling mengunjungi Pak, saling say hello. Apa kabar nih? Orang beriman dikumpulkan Pak. Apa kabar nih? Baik. Umur berapa nih kan? Kira-kira begitu loh. Umur 73, umur tua ya. Saya meninggal umur 45. Emang susah apa saya tinggal ngomong gitu ya. Cerita Pak, saling mengunjungi mereka, saling bercerita. Enak jadi orang beriman. Jadi kita nunggu kiamat nih, iya kita nunggu kiamat ya udah ngobrol Pak. Tapi cerita loh. Iya kan? Apalagi kalau suami istri beriman ya Allah. Sekarang di Jakarta Pak, tahan susah Pak. Ini kalau ada suaminya meninggal gitu kan, 5 tahun, 10 tahun, istrinya meninggal, kalau bisa dimakamkan dalam lubang yang sama. Itu suami istri Pak, kalau bisa. Jakarta ada undangan seperti itu sekarang. Ini ada suami meninggal, 5 tahun kemudian istrinya meninggal, ya kan? Istrinya cerewet Pak. Begitu dimasukin, kata suaminya, ya mama datang lagi. Mau tenang-tenang di sini nanti, ngapain datang lagi? Dia nanya mereka ini perempuan ada bawa kemari, emang apa? Suruh tenang di sini. Besar itu dari yang berada gitu juga, ya. Hadis ayat 69, jadi mereka saling mengunjungi Pak. Orang beriman saling mengunjungi, ya kan? Saling bercerita, saling bercurhat karena dia ingatannya dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ayat 69 itu pendapat Ibnu Qayyim yang dibuat oleh hadis ayat 69. Yang keenam, ini penting Pak. Ahli kubur menunggu doa dan amal soleh. Nah, penting Pak. Sholat Jumat batal nih kalau nggak mengucapkan Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat al-ahya minhum wal amwat. Itu kan doanya orang yang meninggal Pak. Al-ahya yang hidup dan yang meninggal. Ya kan? Kalau kita lewat, kita masuk pemakaman, kita sudah bilang apa?
Assalamualaikum ya ahlal kubur, ya kan? Barakal mu'minin wal mu'minat, ya kan? Assalamualaikum ya ahlal kubur, semua mau berkah. Cuma mereka jawabannya nggak dengar Pak. Kalau mereka ada jawabnya dengar, kita repot Pak. Waalaikumsalam juga, repot Pak kita Pak. Betul nggak dengar kita, ya kan? Jadi mereka menunggu ahli kubur. Bagi mereka yang belum menunaikan ibadah haji, keluarganya bisa membatalkan hajinya Pak. Membatalkan hajinya bisa. Kalau ayah ibunya yang sudah meninggal belum umroh, titipkan badal umrohnya pada ustaz yang dipercaya. Ustaz, orang tua saya belum umroh Ustaz. Aduh, mau badal haji mahal, umroh aja. Badal haji kan 25 juta tuh. Kalau badal umroh tuh cuma 2.500. Ustaz, saya datang ke besok saya mau berangkat Pak hari Rabu. Sudah ini satu, Ustaz ini juga almarhum ibu saya. Saya membadalkan di sana. Jadi orang-orang itu menunggu Pak. Nah, dari yang lainnya ada hadis bunyinya begini. Kata Rasulullah, satu ketika ada sepasang orang tua yang sedang disiksa. Sepasang orang tua yang lagi disiksa, tiba-tiba malaikat menghentikan siksanya. Malaikat menghentikan siksanya. Kata si orang tua itu, malaikat, kenapa kau menghentikan siksa ini? Apa kata malaikat? Ada anakmu yang lagi istighfar, ada anakmu yang lagi taklim, ada anakmu yang lagi infak, ada anakmu yang mengirim pahala umroh. Maka dihentikan siksaannya. Oleh karenanya, jangan berhenti pada melakukan kebaikan, sholat, berzikir, baca Quran, terus Pak. Khawatir orang tua kita sedang disiksa. Kalau kita membaca seperti itu, dihentikan siksanya Pak oleh malaikat. Ini penting Pak. Ya. Sekarang kita masuk ke orang yang paling berhak bahagia di alam barzah itu siapa? Orang yang paling berhak bahagia di alam barzah satu, orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang ibadahnya tidak ada sama sekali, nol. Tapi di penghujung umurnya dia bertobat. Dulu dia Nabi Musa, ada seorang mantan WTS, wanita tunas susila. Karena usianya udah 100 tahun, udah nggak laku ya Pak, udah peot, nggak laku ya Pak. Dia mau bertobat jangan tuh berkilo-kilo Pak. Dia nanya sama orang, saya mau tanya, rumah Nabi Musa di mana? Oh di sana, jauh, di balik bukit sana, jangan ya Pak. Kira-kira 10 km lagi mau sampai rumah Nabi Musa, dia menemukan anjing yang kehausan sampai mau mati. Dia buru-buru menolongnya Pak, menolong ambil air Pak. Padahal dia sendiri haus, dia ambil air. Waktu itu lagi musim kemarau. Sampai anjing itu Pak bangun lagi, dan dia melanjutkan perjalanan. Belum sampai rumahnya Nabi Musa, dia sudah jatuh meninggal. Orang-orang sekampung berdibut, ada WTS meninggal. Ini mau udah pasti ahli neraka ini, makanya ahli neraka ini. Aduh. Nabi Musa dipanggil, wahai Musa, itu di dekat rumah kamu ada orang meninggal, perempuan. WTS, buang aja mayatnya. Jangan, lihat saya dulu. Dilihat oleh Nabi Musa. Kata malaikat, wahai Musa, ini orang niatnya mau taubat. Oh, cuma belum sampai rumah kamu. Dia nolong seekor anjing yang kelaparan. Dia ahlul jannah. Dia ini masuk surga. Jadi dia nggak pernah melakukan kebaikan, masuk surga. Rahmat Allah itu Pak. Bisa terjadi seperti itu. Jadi bisa jadi. Ada orang yang dari mulai kecil sampai tua ibadahnya bagus, tapi nggak ikhlas. Percuma. Udah haji, waduh, tapi tidak ikhlas, tidak dapat rahmat Allah. Maksudnya bagaimana? Ada orang Pak pulang haji dari makin haji dia berapa? Pak Nurdin mau mana Pak? Gak nengok ya Pak. Pak Nurdin mau mana? Gak nengok Pak. Pak Nurdin mau mana? Gak nengok Pak. Pak Haji Nurdin mau mana? Ayo mau ke situ. Gak akan dapat rahmat Allah. Ingat, bahaya itu Pak. Dapat undangan ya Pak. Waduh, yang kami hormati Bapak Nurdin. Ada Pak. Gak tahu apa udah haji. Ini gimana? Ya kan, dapat rahmat Allah. Oke, yang kedua,
yang paling baik amalnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ahsanu amala, bukan ahsanu nasaban, bukan. Yang paling baik amalnya itu juga, bukan yang paling baik nasabnya. Sekarang di media sosial lagi ribut, Pak. Lagi ribut apa? Soal nasab. Saya sering ditanya kalau setiap kajian di mana, dipajak ditanya, di UPOS ditanya, di kajian tanya Ustaz gimana itu kasus nasab. Kasus itu ada dua blok, Pak. Blok nasab Alawiyin, para mereka menyebutnya para habaib, para keturunan Nabi, cucu-cucu Nabi. Sama blok yang ini namanya Sayyid, Pak. Sayyid juga sama keturunan Nabi, cuma dari jalur para wali. Ini dua nih, Pak. Ini saling menghujat, iya kan, saling menghujat. Yang bingung siapa? Masyarakat kecil bingung. Itu, Pak. Nah, ini saya terus saya bilang sama dia, Al-Mulk ayat 2. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Orang yang masuk surga itu yang paling benar ibadahnya, orang yang paling baik ibadahnya, bukan yang paling baik nasabnya, Pak. Contoh ini, Pak. Ada seorang anak muda. Anak muda itu bapaknya orang kafir, Pak. Bapaknya namanya Abu Jahal, kafir jahil. Tapi anaknya, Pak, itu dijamin oleh Rasulullah masuk surga. 40 sahabat yang masuk surga. Tapi lihat, Pak, Kan'an, anaknya Nabi Nuh, anak Nabi, Pak, keturunan Nabi, tapi ahli neraka. Kenapa? Yang membedakan bukan nasab, tapi apa? Ibadah. Saya kadang-kadang juga kaget lihat para habaib ceramahnya kebablasan, Pak. Ya, lihat di YouTube itu, Pak. Ada habaib yang mana-mana bawa kiswah, Pak. Nah, kiswahnya dijual, Pak. Nyium kiswah 2 juta. Nyium kiswah 2 juta. Padahal kiswah itu gak ada yang keluar dari dalam Mekah. Kalau ada yang punya kiswah di sini, bohong, Pak. Iya, kiswah makam Nabi itu punya. Ada lagi yang bawa rambut Nabi, katanya. Itu 100% bohong, Pak. Kalau mau lihat yang asli di Turki, Pak. Dan itu gak boleh keluar dari museum. Kemarin ada lagi orang yang bawa keringat Nabi, katanya, Pak. Keringatnya Nabi, Pak. Ya kan? Aneh juga orang tua ya. Kalau iya ada di museum di Turki itu betul ada. Tapi kalau saya lihat di sana juga nggak ada keringat dan darah nggak ada. Yang ada adalah yang berbentuk materi, sorban ada, sepatunya ada, pedangnya ada. Tapi selain itu tidak ada. Kalau ada di Indonesia yang berlebaran itu palsu, Pak. Ada lagi itu di YouTube. Seorang habaib bertanya kepada jamaah, si fulan mana ya? Sudah meninggal ya? Meninggal ya. Mana rumahnya? Situ dia, belum dikubur dia belum. Habib itu ditambah, dia selebar kertas, Pak. Terus namanya dia Habib Salim misalnya, dia misalnya taruh di dalam mayat itu. Si Habib ngomong sama mayat itu, Pak, kalau ditanya malaikat, ini tulisannya kasih tahu aja. Malaikat takut kali dengan malaikat hal yang kadang-kadang hal kayak gitu. Tapi saya tetap hormat sama habaib itu. Tapi hal-hal kayak begitu, belum lagi habaib yang minta istri orang, ya kan? Ada seorang kiai itu di Madura, istrinya minta, ya, malam itu ditiduri. Padahal perempuan yang janda itu harus 3 kali masa iddah, 3 bulan artinya. Hati-hati. Saling mencercahnya terdorong. Jangan, kita jangan ikut-ikutan. Ya, ayyukum ahsanu amala. Orang yang terbaik itu adalah orang yang paling baik amalnya. Nah, bukan nasabnya, bukan. Ya, ayyukum amal. Oke. Yang terakhir, pertama, apa yang dibutuhkan oleh ahlu barzah?
yang dibutuhkan adalah sambutan. Malaikat udah lihat tuh Pak, ini yang meninggal dikubur, kalau disambut dengan kalimat alladzina tawaffahumul malaikatu tayyibina yaquluna assalamu alaikum udkhulul jannah bima kuntum ta'malun. Kalau sambutannya baik, maka dia pasti orang baik. Tapi ada Pak orang yang disambutnya dengan malaikat yang berwajah biru. Nah ini dia nih kok yang betul dari dulu, ini dia nih betul. Ada begitu Pak. Nah yang dibutuhkan yang pertama kali kita disambut malaikat. Yang kedua, syafaat. Ini ada hadis bunyinya begini, man mayyit fi qabri al-marid al-mutabawwa. Jadi orang yang berada di al-barzah itu seperti orang yang tenggelam. Nah saya mau tanya, orang yang tenggelam itu bagaimana teriakannya Pak? Minta tolong Pak. Nah di sini kita bisa artikan Pak, teman-teman Muhammadiyah berbeda cara menolongnya dengan teman-teman NU Pak. Kalau teman-teman NU kan bikin tahlilan tuh, ya kan? Malam pertama, malam ketiga, terus ketujuh. Alasannya karena orang yang di alam barzah itu kita tolong Pak Ustaz. Kita mesti baca Yasin nih, kita mesti sedekah nih, gitu kira-kira Pak. Jadi kita tolong. Nah, teman-teman Muhammadiyah, dia punya dewan wakaf. Nah, ini juga nggak salah Pak, nggak salah. Jadi orang yang meninggal itu biasanya di keluarga besar Muhammadiyah takziahnya cuma 3 hari. Malam pertama, malam kedua, tidak sudah. Selanjutnya di malam keempat biasanya datang nih dari Perserikatan Muhammadiyah, nanya, bapakmu ada yang meninggal di wakaf nggak? Itu selalu Pak. Wakaf apa kek? Paling rendah, serendah-rendahnya wakaf Quran. Nah di keluarga besar Muhammadiyah seperti itu. Iya Pak, bapaknya juga di bawah 2 miliar. Nah ya kan? Dan itu ini yang warisnya udah Pak. Jadi begitu warisnya. Dan sisakan buat sekali yaitu wakaf. Makanya Muhammadiyah punya 83 perguruan tinggi Pak. Lebih dari 300 SD, TK, SD, SMP, SMA. Ya kan? Nah di keluarga Nahdlatul Ulama, Nahdliyin, ya kan? Itu ada tahlilan Pak. Mereka teman-teman Nahdliyin punya argumen tahlilan ini cara menolong mereka. Karena mereka seperti orang yang tenggelam Pak, minta tolong. Tenggelam minta tolong. Dan kedua-duanya itu boleh dengan cara memberikan beras, gitu kan? Pada yang hadir tahlilan itu, ya kan? Beras, makan, kasih ini infak. Muhammadiyah wakaf boleh banget. Karena kata Rasulullah wakaf itu artinya benda yang berhenti tapi pahalanya mengalir. Idza mata Adam in qata'a amaluhu wa min salasi. Bila mati Adam maka putus semuanya, ya karena amal jariah. Itu jalan terus. Yang ketiga, orang di alam barzah itu butuh teman. Nah ini penting Pak. Ada hadis bunyinya an Abi Amamah radhiyallahu anhu, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an." Nah, kita rajin baca Quran, Pak. Karena Quran itu, Pak, ketika kita sakit keras, ada malaikat yang mau mencabut nyawa kita. Quran itu udah menemani kita, Pak. Kita kan lihat orang yang meninggal, Pak. Suaranya dia, suaranya ke kiri, dia ke kanan. Kenapa? Karena di kiri kanan itu ada makhluk. Di antaranya ada Quran. Kalau kita laki-laki, dia akan menjelma menjadi laki-laki. Dan Quran akan berkata, tenang bro, berkata bro, gua nemenin dulu nanti sampai lu masuk surga. Ini begitu. Tenang bro, tenang. Di makam juga begitu Pak. Kita udah dimakamkan nih Pak, udah dikubur. Quran ini syafi'at kata Rasul dalam Muslim dalam perjumpaan. Syafi'at itu artinya menolong. Tenang bro, lu temenin bro, tenang bro. Jadi kalau itu yang mulia Allah, jangan pernah berhenti baca Quran. Ustaz, saya kurang lancar baca Quran. Saya hafal cuma ingat apa aja 50. Kenapa? Iya enggak? Orang saya di rumah juga jadi imam, keluarga Pak, ingat 50 dulu. Ayat pertama, ayat kedua, ingat. Kenapa? Ya enggak? Baca Pak. Quran juga itu. Akunya segitu kita. Ya enggak? Ya kalau ayat-ayat enggak bisa. Ayat-ayat kacau. Saya pernah ganti pakai ayat lain. Al-Kafirun kuliah, berarti nyari susah. Kuliah, al-Kafirun la a'budu ma ta'budu wa la antum a'buduna ma
wala antum amin. Nah, ngerti saya Ustaz. Untuk anak saya Pak, aku mulia ini. Pernah juga saya coba Pak Ustaz. Saya coba ini Pak, buat ini itu buat di sini waktu belajar ada orang sana biasa semua Ustaz. Jadi aman wa min sholati wa tawassul haqqi. Gimana kata Ustaz? Dia wal asr buat ini katanya. Wal asri tadi saat itu jadi aman wa min sholati. Kalau ajr gue apa gimana Ustaz? Kacau saya Ustaz karena baca Quran kecil. Baca Quran apa yang bisa? Bahwa ya takillah kata Rasulullah, bertakwalah kamu dari semua buat kamu. Tapi tolak berilmu wajib. Ya, kalau mau di Al-Baqarah, jalan ke Al-Baqarah, temennya Pak, Quran juga menemani kita. Dia setia menemani kita Pak. Berapa siapa aja yang sudah menemani? 2 kata Rasulullah. Itu udah pasti menemani kamu. Satu Quran, kedua puasa. Orang yang rajin puasa dan Kamis, puasa ayat berbeda, puasa Ramadan. Ketika dia sakaratul maut ditemani Pak oleh puasa, oleh Quran. Ada yang bertanya, nama ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk seperti manusia, dia seperti kita, teman kita. Oh gitu, iya Rasulullah. Makanya itu penting Pak kita mencintai Al-Quran. Dan terakhir Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Itu doa untuk orang yang sudah wafat. Jadi Pak, argumen ada yang mengatakan gitu. Percuma lu doa orang meninggal, jangan nyampe. Argumennya patah sama ayat Al-Hasyr ayat 10. Ya Tuhan, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang beriman yang lebih dulu dari kami meninggal. Jadi argumen doa nggak nyampe itu patah dengan ayat ini. Ya, jadi kalau kita bilang Allah maafiri buat orang tua nyampe, pasti nyampe. Ya, pasti nyampe. Jadi seperti yang saya ceritakan dari pertama itu, kondisi alam bangsa itu tidak seperti yang terbayangkan. Mereka tidur enak semua dunia tidak. Hanya orang yang beriman. Orang beriman itu bisa tidur, bisa ngobrol, bisa saling mengunjungi. Tapi orang-orang yang tidak beriman juga akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, terakhir penyesalan orang kafir pasti mereka semua nyesel ya. Orang soleh, orang soleh juga nyesel Pak. Hum darajat 'inda Allah wallahu basir bima ya'malun. Orang soleh, ada orang soleh yang nyesel juga. Orang kafir nyesel, apalagi orang kafir. Orang soleh nyesel Pak. Kenapa nyeselnya? Ya Allah, kalau tahu begitu tuh pahala masjid katanya pahala besar. Kemarin gua nggak naik motor tuh. Ada orang kalau masjid bawa motor Pak, itu meninggalnya nyesel Pak. Kalau jalan kaki pahalanya gede itu. Aduh ya Allah, gitu kan? Nyesel Pak. Ya kan? Ada lagi nyesel begini Pak. Ya Allah kalau begini mah, gua istri 2, istri 1 mah. Nyesel sama yang doain kepada orang, nah gitu Pak. Nah ini nyeselnya modis ya, modus itu misalnya, ya kan? Jadi orang-orang beriman nyesel Pak. Aduh, surganya di rumah bagus, karena ada daftarnya Pak, ada daftarnya, diperlihatkan surganya. Surga Firdaus daftarnya Pak, Pak Haji Imron, wah, ya kan? Pak Haji Juli, wah saya masuk situ ya kan? Nah ini Pak Ketua DKM sudah lihatin tuh Pak. Ketua DKM ada di nomor 2, pahala pahalanya apa tuh ngobrol? Lu pahala apa sih? Pahala saya apa ya? Coba lihat. Oh saya pernah nyumbang sama Palestina. Berapa nyumbangnya? 200 juta. Aduh, kata Ketua DKM saya cuma 50.000 waktu itu. Gitu, iya nggak? Ini karena ada yang mana malah apa ini diperlihatkan oleh Allah SWT. Jadi penyesalan, hum darajat. Jadi surga itu ada kelas-kelasnya Pak. Hum darajat inda Allah wallahu basir bima ya'malun. Ada kelas-kelasnya. Dan kita lihat, lah, lu masuk tertinggi itu. Iya, kemarin kan nolongin ada orang tua tuh mau bayar sekolah anak nggak bisa, saya tolongin. Saya juga lagi susah sebetulnya mah. Waduh, pernah aja sebelum rumah saya tuh katanya. Saya punya begitu. Nyesel Pak. Nah penyesalan itu kata Allah karena kita melihat surga itu ada derajatnya. Bahkan
Ini yang terakhir Pak. Para syuhada itu nyesel juga Pak. Walaupun dari surga, syuhada nyesel juga. Kenapa? Temannya dapat kelasnya yang tinggi. Kenapa tuh dia? Oh, kata malaikat, kalau dia kan dulu beramalnya dengan jiwa dan raga dan harta. Kalau kamu kan cuma jiwa raga, enggak harta. Di sini dia suka amal. Aduh ya Allah, kayak gue Rabbi, kembalikan lagi saya Allah, pengen berjuang lagi. Nggak bisa. Orang semuanya nyesel Pak. Orang soleh yang nyesel, para mujahidin nyesel juga. Ketua DKM, subahnya tinggi, akibat jamaah. Waduh, di bawah dia, kenapa dia musik-musik? Mau bikin acara, waduh, ada orang sasar nyari ke DKM ya kan? Ada orang nggak punya ongkos nyari ke DKM ya nggak punya ongkosnya. Jadi kan cari Pak, yang berarti orang meninggal ada ke DKM. Kalau di komplek iya, pahala itu. Oleh karena kalau lucu jadi ke DKM jangan nolak Pak, harus mampu. Kenapa pahalanya besar? Karena surga itu berkelas-kelas. Itulah kondisi di alam baca. Tapi itu yang dibilang Allah SWT benar-benar manfaatnya ya. Kita hari ini bisa berbicara tentang alam baca. Insya Allah bulan depan, bulan Desember ya, kalau soalnya di sini saya bahas tentang surga dan neraka dalam perspektif Al-Quran. Ya, seperti apa di surga, seperti apa di neraka, perspektif Al-Quran. Mudah-mudahan kita punya semangat untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbal Alamin. Sekarang ada beberapa waktu nih, bisa dicari 5 menit. Yang ditanyakan semua sebelum ditutup. Ada Pak? Waalaikumsalam. Masalah waktu di alam barzakh itu apakah sama pemberlakuannya seperti waktu di alam akhirat yang 1000 tahun sama dengan 1 hari di akhirat. Jadi alam barzakh itu sama artinya alam akhirat, ya kan? Bisa juga sama artinya alam kubur. Dia menunggu waktunya cukup panjang. Oleh karena yang disiksa itu bukan main panjang, bukan main banyak. Tapi orang yang beriman Pak, dia ditidurkan oleh Allah karena dia ngobrol, padahal dia tidur. Dibangunkan orang beriman itu. Apa bilang? Saya belum tidur kok, orang bangunkan. Saking nikmatnya tidurnya berarti kan? Tapi lihat orang yang beriman, disiksanya 1 hari seperti 500 tahun dia. Allah sudah. Jadi waktu cukup panjang, serasa panjang Pak, karena disiksa. Dijangankan di akhirat, di dunia aja. Alhamdulillah mencari kalau tidak diizinkan sakit oleh Allah, dirawat 2 hari lama Pak. Tanya doang yang dirawat. 2 hari itu terasa lama dia bilang. Kita kan begini kan, karena kita sehat Pak. Tahu urusannya lagi aja, terasa ya kan. Bahkan di antara kita kalau hari Minggu ya hari Pak, ngomongnya begini. Hari Ahad itu anaknya cuma sampai jam 12. Dari jam 12 ke atas udah berasa hari. Senin, begitu kita. Kenapa? Saking nikmatnya itu. Nah, begitulah kenikmatan. Nah, orang lain juga beriman Pak, itu cukup panjang. Digambarkan oleh Allah, Tuhan 500 tahun. Kenapa? Dia melalui hari-hari yang disiksa. Alhamdulillah. Jadi gitu Pak. Kita berdoa mudah-mudahan kita termasuk orang yang tidur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita kemudian karena setiap mau sholat, mau salam doa kita. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masih dajjal. Kalimatnya Pak, kita minta berlindung dari siksa kubur, dari neraka, dan terakhir Pak, doanya Rasulullah itu masih dajjal. Aduh Pak, sekarang udah mulai banyak Pak dajjal. Boleh lihat di YouTube Pak, ada orang Pak konsultasi sama dia, jawabannya enggak jauh dari salah dalam. Lihat di YouTube, saya lupa namanya haji siapa ya. Jamaahnya udah mulai banyak Pak. Ada orang Pak, saya jualan nasi Pak, nggak laku, gimana caranya laku? Lu colek, maaf ya, kemaluan lu ya, setiap kali nama mau laku.
Ada. Dan jamaahnya banyak. Dan dibantu oleh jin. Jamaahnya semuanya makbul. Itu Dajjal seperti itu, Pak. Dajjal kecil seperti itu. Di India ada Sahih Baba. Di India Sahih Baba. Makanya Rasul berdoa, ya Allah, aku berdoa, izinkan aku berdoa, ya Allah, mudah-mudahan umatku tidak berjumpa dengan Dajjal. Itu berdoanya Umar. Kenapa kalau ketemu Dajjal? Kalau ketemu Dajjal, saya yakin ke Rasulullah, kalau bukan yakin, umatku semua akan tergelincir. Sahih Baba di India, Pak. Sahih Baba itu, kalau megang batu, batunya jadi bernakal. Sahih Baba pernah tanya begini sama jamaahnya tuh, pengikutnya. Mana yang agama Islam? Saya. Apa mukjizat Nabi Muhammad? Mukjizat Nabi Muhammad kata orang Islam itu bisa mengeluarkan air dari tangan. Kata Sahih Baba, saya juga bisa keluar dari tangannya, Pak. Sahih Baba. Mana orang Kristen? Sini. Apa mukjizat Nabi Isa? Bisa menghidupkan orang mati dan membalikkan orang buta. Cari orang buta sini, dipegang dia, melek. Orang mati sini pegang, hidup lagi. Sahih Baba. Waktu itu banyak orang yang mengimani dia. Di Indonesia ada Panji Gumilang. Wah, ya, mau hamba dia banyak. Itu Dajjal kecil. Maka kita berdoa kepada Allah, ya Allah, berlindung dari kejahatan Dajjal. Waduh, kajian saya yang judulnya Dajjal, saya bisa buktikan dengan gambar-gambar ya. Dajjal di mana, masuk di Indonesia banyak Dajjal. Banyak Dajjal di Indonesia. Ya enggak? Mama Bukhor, banyak pengikutnya Mama Bukhor itu. Kenapa? Dia bisa menyembuhkan orang sakit, Pak. Alhamdulillah. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang mulia, Allah SWT, kita dianjurkan berdoa sebelum salam. Ya, baik, mudah-mudahan ada manfaatnya. Belum bibit terbang mohon diri, karena waktunya sempit saya mohon diri. Sama-sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan doa dari kita oleh Allah SWT. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna as'aluka huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.